sama ini karena kalau mungkin kita SMA ya, jadi kayak mereka tuh karena umurnya nggak jauh, jadi kayak berani gitu loh sama kita gitu. Jadi kayak mau ngajak ngobrol ribut gitu itu tuh mereka berani aja gitu. Terus kadang agak nggak sopan juga sih kadang-kadang. Cuma ya tinggal gimana kita menyikapi aja kan. Iya, benar, aku juga pernah sampai dipanggil beb gitu kan. Terus sama kayak Tere juga, aku waktu di kelas tuh dipanggil sayang gitu. Halo Sobat Wima, selamat datang di podcast Pendidikan Matematika episode 35. Hai, kenalin aku Maria Ernita. Dan di sini aku bareng sama dua narasumbernya. Narasumbernya asli dari Pemat nih. Karena hari ini kita mau bahas salah satu topik yang topik tahunan sebenarnya. Daripada aku ngenalin, mending kita langsung kenalan sendiri sama narasumbernya. So, say hi to kamera. Hai. Oke, nah ini adalah dua narasumber kita di hari ini dan langsung aja silakan memperkenalkan diri ke teman-teman pendidikan matematika dan penonton khususnya ya. Hai, kenalin, nama aku Teresia Restukinanti, biasa dipanggil Tere. Aku dari angkatan 21A. Oke, halo, kenalin nama aku Brigita Kiera, biasa dipanggil Kiera, aku dari 21B. Nah, itu tadi adalah narasumber kita, Tere dan Kira gitu. Oke, sekarang kesibukannya apa sih? Kesibukannya kalau aku kuliah sama ngeles. Tere? Aku kuliah juga, terus sama ada ya paling liburan-liburan dikit ya, karena kemarin liburannya kepotong. Iya, benar banget. Jadi kita bertiga ini adalah angkatan 21 ya, yang dimana sekarang mata kuliahnya emang udah dikit banget ya. Mata kuliahnya tuh udah nggak sebanyak di semester awal, benar. Sekarang paling udah nggak nyampe 20 gitu ya. Apalagi kan juga banyak keisi sama mata kuliah KKN dan lain-lain gitu. Ada PL, PPP juga. Oh iya nih. Tadi udah ke-spill malahan ya PL, PPP, dan ini make sense banget sama yang tadi dibilang Tere, karena kemarin kita tuh nggak liburan, makanya menggunakan waktu sekarang untuk liburan gitu ya. Kenapa nggak liburan? Karena kemarin waktu libur semester itu anak-anak pendidikan matematika yang angkatan 21, angkatan kita ini melaksanakan program PLPPP. Jadi mungkin yang bertanya-tanya apa itu PLPPP? PLPPP itu kepanjangan dari singkatan dari Program Lingkungan Persekolahan Pengelolaan Pembelajaran, atau mungkin versi gaulnya adalah magang gitu ya. Magang, karena kalau mungkin teman-teman yang dari jurusan lain dia magangnya di perusahaan, nah kita anak-anak pendidikan magangnya di sekolah. Betul, kita di sekolah dan ngajar gitu ya. Nah, ini tentang kegiatan PLPPP ini. Kemarin kan kita sebulan ya nggak sih? Kita sebulan ngajar di sekolah gitu ya, Bu. Kira sama Tere ini kemarin PLPP-nya di mana sih? Kalau aku di Magelang, lebih tepatnya di sekolah 3 bahasa gitu. Nama sekolahnya SMA Bakti Tunas Harapan. Dekat Artos, kalau yang tahu Artos. Tuh. Kalau Tere? Aku di SMA Bobkri 2 Yogyakarta, itu deket Galeria, yang dekat sini aja. Jadi kemarin Sanata Dharma, khususnya di Prodi Pemat, itu memang menyelenggarakan ada yang itu tadi ya di sekolahnya Kiara, itu di Magelang, dan sisanya sih reguler ini di sekitar Yogyakarta, jadi di SMP dan SMA di daerah Yogyakarta. Tapi emang kebanyakan sih setahu aku di SMA ya sekarang, udah nggak banyak yang di SMP gitu. Ada tapi dominan di SMA, SMK gitu. Jadi kita ngajarnya ya hampir-hampir sama anak-anak yang ya paling 3-4 tahun di bawah kita gitu nggak sih? Iya, nggak beda jauh. Bener banget. Nah tadi Kira sempat bilang katanya sekolahnya di sekolah 3 bahasa ya. Nah itu memang menggunakan 3 bahasa kah? Apa aja tuh bahasanya? Di sana tuh ada yang pasti bahasa Indonesia, terus yang berikutnya tuh dia Mandarin, lalu sama Inggris. Oke. Kalau mungkin di yang kita reguler itu, jadi memang kita mengajarnya pakai bahasa Indonesia ya, dan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau Kiara ini, apakah kemarin menggunakan Mandarin atau Inggris atau Indonesia nih? Campur sih, tapi mayoritasnya Indonesia. Tapi lebih ya seringnya Indonesia, cuma kadang dicampurnya dengan bahasa Inggris ya. Kebetulan saya Mandarin nggak bisa, jadi Inggris Indonesia aja. Nah itu, jadi sebenarnya Prodi itu juga memfasilitasi mahasiswa ya buat melakukan PLPPP itu di sekolah yang memang bilingual ya istilahnya ya. Iya nggak sih?
menggunakan bahasa Inggris juga gitu ya, karena kan banyak banget sekarang guru-guru yang dibutuhkan itu yang berkemampuan bahasa Inggris Indonesia gitu ya. Nah itu makanya mungkin buat teman-teman besok khususnya di tingkat kita yang pengen memang mengajar di sekolah 2 bahasa Inggris, mungkin besok bisa juga ya bilang ke Kaprodi mungkin biar nanti sama Prodi itu diusahakan di sekolah yang 2 bahasa itu tadi. Nah tapi kita sekarang kan mau bahas tentang kayak pengalaman nih. Tapi sebelum ke pengalaman kita flashback dulu kemarin keseruan PLPPP. Nah kemarin karena kan kalian sama-sama di SMA juga, SMA ya berarti ya, SMA. Dan aku kebetulan di SMK, jadi nanti mungkin aku nambahin versi SMK nih. Nah itu kalian pada mengajar di kelas berapa sih? Kalau aku sendiri di kelas 11. Kalau Kira? Aku 12. Oh 12. Tapi memang megangnya cuma di kelas 11 tok sama 12 gitu ya? Iya. Nggak campuran. Tapi sih kalau aku sendiri di kelas 12. Jadi ya begitulah. Kalian pada ngajar di materi apa sih? Kalau aku, kan aku 12-nya dapat 12 yang minat, jadi yang matematika tingkat lanjut itu aku dapat vektor. Vektor, jadi cuma fokus ke vektor doang ya? Ya, mulai dari pengenalan, sebenarnya mereka udah pernah belajar kan di jenjang yang kayak kelas 10 gitu udah pernah. Jadi kayak definisi itu cuma ngulang, terus lebih fokusnya ke yang kayak operasi gitu. Kayak kalau Tere? Aku di materi matriks ya, masih gampang lah. Si gampang bener ya. Si gampang. Okay. Tapi kalian memang waktu kalian kan sempat koordinasi sama guru juga ya mungkin kemarin. Nah itu memang kalian langsung dikasih tahu materinya ini ya gitu atau gimana? Atau memang kalian dikasih pilihan mau mengajar di kelas berapa gitu? Kalau aku sendiri sih koordinasi dulu sama ibunya gitu kan. Kebetulan aku dapat guru pamongnya tuh ibu guru ya. Terus ibu, okay. Ibu guru. Terus habis itu aku juga setelah koordinasi ternyata bikin plotta prosen dulu kan, bikin alat-alat dan lain sebagainya. Ternyata berdasarkan itu dapatnya matriks gitu. Oke, kalau Kira? Kalau aku dari awal ketemu kan, jadi kita tuh penerjunan dulu kan, benar. Itu terus habis itu kita langsung kayak di briefing gitu sama guru pamongnya. Aku juga bu guru Miss Devin namanya. Nah, terus kita langsung kayak dibagi gitu. Kan aku berempat ya, satu kelompok PLPP itu langsung dibagi kayak yang ini dapat kelas 11A gitu-gitu. Terus aku dapat yang 12A. Jadi kayak langsung diplot, nggak milih sendiri. Oke, keren sih. Kalau aku nih ya, jadi tuh sebenarnya kemarin kan aku di kelas 12, tapi memang sebenarnya gurunya tuh mengampu 2 kelas. Dan ini aku dikasih pilihan mau kelas 10 atau kelas 12. Jadi enak ya, agak bisa milih gitu ya. Bener. Dan sebenarnya tuh mungkin kalau dari kebanyakan orang yang memang PLPPP di tingkat SMA SMK tuh mungkin banyak yang lebih ke kelas 10, 11 gitu ya. Karena kalau dari yang aku dengar itu banyak yang menghindari kelas 12 karena kelas 12 itu lebih ke mungkin dari karakternya ya yang udah agak susah gitu ya, benar. Apalagi ini di anak SMK yang notabene itu kurang suka sama matematika. Biasanya kan anak SMK dilabeli gitu, walaupun sebenarnya mungkin banyak juga SMK yang ternyata matematikanya juga harus kuat gitu kan. Nah, terus akhirnya kemarin pertimbangan aku memilih di kelas 12 itu adalah karena materinya gampang. Oh gitu. Iya, enggak sih, bukan gampang, tapi karena memang aku lebih menguasai materi itu daripada di kelas 10 gitu. Jadi kayak walaupun ternyata ada pressure-nya sendiri lagi ketika mengajar kelas 12, tapi ya udah akhirnya kalau aku nih di kelas 12. Nah, itu. Jadi kita selama sebulan kemarin tuh kan di sekolah nih. Dan sebenarnya dari prodi itu kita cuma di minimal itu berapa kali ngajar sih? 3 ya. Ya, kita sebenarnya cuma 3 kali ngajar, dan itu pun kalau cuma dihitung sekalinya 2 JP kan berarti cuma 6 JP ya. 6 JP. Nah, kalau kalian pada berapa kali ngajar sih kemarin? Aku 10 pertemuan. Tapi yang 1 ulangan. Tapi sempat jadi kan yang di sekolah itu tuh guru matematikanya tuh kayak cuma 1. Jadi sebenarnya ada 2, cuma pas kita PLP itu dia keluar kan. Jadi kayak pas kita datang itu cuma 1. Jadi kayak yang kelas 10 itu gurunya nggak ada, terus kita disuruh kayak ngajar gitu loh. Ngisi. Ngisi. Jadi kayak tetap harus nyiapin bahan ajar juga kan. Nah, itu 2 kali kayaknya yang kelas 10, terus yang kelas 12 itu 9 pertemuan, yang 1 ulangan. Oke, kalau Tere sendiri? Aku paling nggak sekitar 40-an 40 kali ya. Nah, Wow. agak
agak shock gitu. Sebenarnya tuh nggak, oh ya lanjutin dulu. sebenarnya tuh nggak ini sih, di luar prediksi juga akunya juga. Waktu awal tuh aku jujur cuma dibilangin kayak dia bilang sih milih ya kelas 11 gitu kan. Aku milih sendiri nih kelas 11 gitu kan. Udah. Terus habis itu aku nggak tahu nih kelas 11 tuh berapa kelas. Ternyata ada 5 kelas ya kan. Wow. 5 kelas, aku juga shock. Ada 5 kelas. Nah, ternyata guru pamongku tuh handle 5 kelas itu sendiri. Nah, ya udah deh, akhirnya setiap aku bantuin dia gitu kan. Nah, setelah itu guru pamongnya bilang buat latihan ngajar. Nah, latihan ngajarnya ternyata berminggu-minggu, lumayan 4 mingguan tuh kan. Ya gitu. Jadi lumayan banyak lah. Berarti hampir setiap hari ngajar nggak sih kalau gitu? Ya, setiap hari. Berarti hitungannya seminggu itu 20 kali. 20 Ya, ya kan? 20, 10 kali. Iya, 10 kali. Wow, oke. Kan aku dapatnya matematika wajib. Nah, kebetulan jadi kalau seminggu tuh 4 JP itu benar-benar capek. Tapi satu materi, maksudnya? Iya sih, untung satu materi. Jadi kayak aku pindah di sini ngulang aja. Oh iya, Aku benar-benar. itu Ya. lebih gampang sih. Iya, benar. Sama sih, aku juga gitu. Aku ngajarnya memang megang 2 kelas gitu ya kebetulan, tapi memang materinya tuh sama gitu. Iya, jadi memang materi modul ajar ya, bahan ajar yang dipersiapkan tuh cuma buat satu, tapi emang buat mengajar. Iya. Tapi sebenarnya sama aja capek gak sih? Kayak gitu soalnya kan kayak ngomong. Iya, benar ngomong terus kita menghadapi manusia dengan berbagai karakter. Sebenarnya itu capeknya mengajar tuh bukan di ini ya ternyata ya, di persiapannya gitu ya. Sama pengelolaan kelasnya. Nah, benar. Itu yang benar-benar buat capek banget. Tapi ya udah kelewat juga ya. Jadi memang udah bisa gitu kan. Nah, terus tadi kan mengajarnya banyak banget nih, pasti persiapannya juga banyak. Persiapan kalian buat mau mengajar itu apa aja sih? Kalau dari aku sendiri mentalku tuh harus dikencangin dulu kan, kayak yaitu tadi membahas tentang karakteristik siswa. Kan kita nggak tahu ya siswa itu gimana gitu kan, entah itu latar belakangnya gimana, dia enaknya belajarnya gayanya gimana, terus kayak nyesuaiin aja lah. Jadi kan kita sebelum ngajar pastinya ada observasi dulu kan. Aku sendiri observasi itu selama seminggu karena 5 kelas, jadi agak ini ya. Jadi aku nyesuaiin sama hasil observasi yang aku lakuin. Oke, Ra. Kalau aku ya sama ini sih. Kalau tadi kan kalau Tere bilang tuh karakteristik siswanya. Kalau aku lebih ke materinya sih, karena kan materi vektor udah lama nggak kupegang ya. Maksud terakhir kan udah semester awal itu pas Ali. Nah itu udah mulai lupa nih gitu kan, buka lagi bukunya gitu. Terus pengenal siswa juga sih. Nah kalau Tere kan ada waktu observasi ya. Nah kalau aku tuh jadi kayak 1 minggu itu mereka kan masih MPLS, jadi kayak kegiatannya masih gak efektif untuk pembelajaran. Lalu yang minggu berikutnya kita langsung ngajar, jadi kita nggak pakai observasi, langsung masuk kelas gitu. Jadi observasinya ya sambil ngelihat ngajar pertama, kenalan, sekalian lihat siswanya kayak gimana. Learning by doing ya. Learning by doing ya. Keren banget. Kalau aku mau nambahin dikit ya. Jadi kita sebenarnya persiapan gue tuh ya bener secara materi dipersiapkan, terus ada observasi juga, terus kayak sebenarnya PLPP tuh ada agak nyeselnya karena tuh ini karena dulu tuh ada beberapa materi di kuliah aku yang nggak terlalu aku perhatiin, dan ternyata di PLPPP tuh kayak kepake banget gitu ya. Kayak aku ada dulu menghitung jam efektif dan lain-lain gitu tuh, dulu aku kayak nggak terlalu apa sih gitu kan. Waktu di kelas tuh nggak yang ada prakteknya juga, tapi itu emang dari aku sendiri kayak nggak terlalu dengerin ya. Ternyata waktu di sekolah itu ini kan yang dulu itu gitu. Betul, jadi agak PR-nya itu karena kita harus mengulik lagi, terus harus tanya ke temen, tanya ke guru, terus ada nonton video dari YouTube juga. Nah itu kalau dari aku persiapannya yang agak lama tuh jadi malah di situnya, kan kita ada nyusun protaprosem juga kan kemarin. Terus nah itu protaprosem juga kan asing ya buat kita. Iya, benar. Jadi kayak PR banget ya. Harus belajar sendiri. Betul. Nah, terus ini apa sih yang jadi semangat kalian kemarin ketika PLPPP? Soalnya itu kan PLPPP tuh capek banget ya. Walaupun sebenarnya nggak ngajar, even yang nggak ngajar, aku yang nggak ngajar tiap hari pun capek gitu rasanya. Apa sih yang buat kalian semangat? Nilai sih. Nilai. Motivasi. Motivasi nilai. Terus pas dijalanin juga ya cukup seru sih. Maksudnya ketemu siswa gitu kan.
terus nyoba ngajar. Terus pas PLP itu kebetulan aku juga dapat kesempatan untuk apa sih, kayak nyoba-nyoba model, metode gitu-gitu pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi ya itu jadi kayak kesempatan aku buat explore gitu loh. Nah, itu jadi semangat juga sih. Kalau Derek? Kalau aku ketemu anaknya sih. Nggak, oke. Ketemu anaknya ini kenapa nih? Kamu ada menyukai suatu anak kah? Anaknya asik banget, seasik itu ya. Maksudnya kita aku aja suka ya, pernah sampai kita catokan bareng gitu kan. Sekolah tuh ya, saking akrabnya itu kayak ya curhat gitu loh. Ada curhat juga, ada yang kayak Kak ini gimana ya, gini-gini ya. Terus ya itulah semua anak yang SMA ya. Jadi kayak aku lebih semangatnya ketemu anak-anaknya gitu loh. Karena kayak termotivasi, anaknya seasik itu ternyata gitu. Oke. Nah, kalau itu tadi kan suka yang bikin semangat ya, berarti ya macam-macam ya faktornya. Terus ini nih, mungkin tantangannya deh, kemarin tantangan PLPPP yang mungkin mempressure kalian. Itu apa tantangan PLPPP menurut kalian? Apa ya? Ini sih kalau aku itu menghadapi siswanya sih, karena ada beberapa siswa yang susah diatur, terus kalau pembelajaran tuh kayak seenaknya sendiri gitu loh. Nah, ngadepin siswa itu sih yang kayak kita perlu muter otak kan, kayak gimana ya biar siswa ini tuh mau memperhatikan, mau mendengarkan kita, terus nggak ribut gitu. Kebetulan tuh kelasku sebenarnya nggak yang terlalu ribut sih kalau dibandingkan dengan kelas yang satunya. Cuma kadang-kadang tuh kalau udah ke distract, ada satu yang ngobrol tuh benar-benar ngobrol semua. Kan kelasku kecil ya, maksudnya kayak satu kelas tuh cuma 23 orang gitu. Nah, jadi ya udah tuh mereka kayak 23 sih? 13. Oke, 13 orang. ya. Jadi kayak ya udah kalau satu ngobrol jadi kayak mereka diskusi satu kelas gitu loh. Jadi kayak ya udah rame, gurunya nggak didengerin. Nah, kayak gitu sih kadang yang jadi tantangan. Sama konsisten bangun pagi. Udah. Kalau aku sih pengolahan kelasnya benar sama kayak Kiara juga. Karena kayak ngatur berapa cukup nggak ya waktunya buat ngajarin itu. Terus sama anaknya sih. Pernah juga kayak pintunya udah ditutup, aku datang tuh udah ditutup, kayak nggak ada matematika, nggak ada nggak ada Kak, dikerjain. Iya benar, dikerjain. Terus kayak males gitu anaknya tuh. Ini kayak aku nggak suka matematika Kak, nggak bisa gitu. Minatnya ya? Iya minatnya semangat gitu. belajar matematika. Jadi kayak aduh aku gimana nih, jadi tantangan banget tuh bikin anaknya seneng pelajaran matematika sama aku gitu. Sama ini, karena kalau mungkin kita SMA ya, jadi kayak mereka tuh karena umurnya nggak jauh, jadi kayak berani gitu loh sama kita gitu. Jadi kayak mau ngajak ngobrol, ribut gitu, itu tuh mereka berani aja gitu. Terus kadang agak nggak sopan juga sih kadang-kadang. Cuma ya tinggal gimana kita menyikapi aja kan. Iya, benar, aku juga pernah sampai dipanggil Beb gitu kan. Kayak gitu loh kan, bercandanya tuh kayak aku juga shock kan. Terus pernah juga kayak Beb gitu, kayak mau dipeluk juga. Aku kayak oh my god, kayak pas kayaknya aku takut. Jadi kayak wah, di luar enjoy itu, tapi ya santai tapi agak akutin ya. Oke, mungkin nambahin dari Tere ya, karena aku juga di SMK kan, kebetulan aku di SMK, aku megang 2 kelas ini yang semua di kelas satunya itu semuanya cowok dan satunya lagi ceweknya cuma 1 gitu kan. Jadi pertama agak pressure karena di situ aku cewek sendiri dan itu tadi umurnya kita kan nggak terpaut jauh, ya benar. Terus sama kayak Tere juga, aku waktu di kelas itu dipanggil sayang gitu. Dan siap ya? Iya agak shock gitu. Tapi aku juga ya udahlah nggak usah direspon aja gitu kan. Ya, takutnya kalau direspon kan juga kepanjangan ya. Terus udah itu di pertemuan pertama ya. Di pertemuan kedua waktu aku masuk dan kebetulan itu aku penilaian di kelas itu, di kelas yang ada ceweknya 1. Itu benar-benar yang agak ngebuat aku shock itu dosenku. Kalau kebetulan kan aku sama Pak Yudi udah masuk, lalu aku ikut masuk. Si anak ini tetap manggil sayang bentar ya gitu. Itu dosennya aku kurang memperhatikan Pak Yudi gimana nya, tapi kayak aku sendiri aku lebih kayak aduh gimana ini, kenapa harus manggilnya, kenapa dia bener, aku mungkin siswanya juga kurang tahu ya, kurang tahu kalau itu dosen mau penilaian juga, karena memang dosen-dosen kan beda-beda ya, ada yang memang ngasih tahu mau penilaian dulu, tapi ada juga yang langsung gitu ya. Kebetulan Pak Yudi memang langsung datang, aku sendiri juga nggak tahu kalau memang aku hari itu penilaian kan, langsung datang kayak oh ya udah.
Tapi emang dari aku sendiri udah ada persiapan buat ngajar kan, pasti kita udah persiapin kan, jadi kayak ya udah, cuma agak deg-degan aja sih ya. Saya beneran ngajar di kelas tuh deg-degan gitu. Aku walaupun udah berapa kali ngajar, ketika mau masuk tuh tetep agak deg-degan gitu. Bener-bener. Ya kan? Terus ya itu sih. Tapi itu kalau dari aku ya, aku yang bikin semangat tuh seru sih. Emang anak-anaknya tuh seru gitu ya. Emang dibuat bercanda juga enak. Terus kadang tuh ada yang kayak, kalian ada gak sih part kayak ditanyain, Mbak, enak gak sih kuliah atau di pendidikan matematika tuh ngapain aja gitu-gitu kan, kayak ngasih motivasi tuh aja. Padahal kita kayak curhat. iya bener-bener. Tanyain kenapa suka matematika gitu, digituin nih. Aku juga bingung. Itu sih. Masalahnya bingung. Ya soalnya sebenarnya ketika udah masuk aja kita kan juga tetap ada part kesusahan gitu kan di sini kan. Betul. Tapi ya nggak mungkin juga di-share susah-susahnya ya gitu. Itu sih Kak, benar-benar. Share yang bagus-bagus aja. Iya benar, nge-share-nya yang bagus-bagus. Iya. Sambil agak promosi dikit biar masuk. Bener. Oke, tadi kan apa ya? Sekarang aku mau tanya ini deh, suka duka. Suka duka. Siapa dulu deh? Suka nih. Tere dulu deh. Sukanya tuh ya itulah. Aku pertama ya itu tuh lebih ke anak mahasiswa PLP-nya itu benar-benar ya asik juga, dapet yang asik, puji Tuhan ya dapet yang asik. Terus siswanya lagi benar-benar termotivasi karena siswanya sih yang seasik itu. Jadi fun fact, aku suka karena siswa-siswa dan siswa-siswi sana tuh cakep dan ganteng, cakep-cakep, cantik-cantik gitu. Jadi lumayan ya kan. Jadi semangat gitu buat ngajar, nah gitu kan. Terus apa lagi ya? Ini kalau belum punya pacar kayaknya ajang juga ya nih. Jadi berondong enggak, canda. Jadi Dukanya ya itu bangun pagi, aku males ya kalau bangun pagi. Apalagi ini ya, kadang kan pagi-pagi tuh ya aku kalau di Magelang kurang tahu ya kondisinya ya. Tapi kalau di Jogja tuh pagi-pagi macet ya sih. Macet banget. terus kadang juga suka dingin ya. Waktu kemarin tuh dingin soalnya. Iya ya, ada kan? beberapa part dingin kan. pagi-pagi Terus itu dingin banget. Bikin males gitu. Jadi duka ya berarti ya. Iya benar. duka. Oke nih kalau Kira. Dari dukanya dulu ya. Dukanya sama sih, dingin, terus macet. Dingin tuh soalnya kalau di Magelang kan agak lebih tinggi ya dari sini. Iya, Jadi lebih dingin, dan aku kan agak punya alergi dingin. Jadi kalau kedinginan tuh kayak bersin-bersin gitu loh. Jadi ada beberapa hari itu kadang aku tiba-tiba sakit kayak gitu. Cuma ya masih bisa kayak nanti di ruangan PLP aja nggak ngajar. Untungnya aku nggak tiap hari kan. Terus habis itu dukanya ya tadi ketemu anak yang kayak gitu kan, yang ada yang nggak sopan gitu-gitu. Tapi masih oke lah. Terus untuk sukanya ya tadi sih aku dapat wadah buat explore rancangan pembelajaran kayak model kayak gini. Kalau siswanya kayak gini, modelnya kayak gimana gitu tuh dapat pengetahuan dan wawasan yang baru gitu. Jadi mantap. Bener sih. Soalnya beneran itu jadi kayak biasanya kan kalau kita di kuliah selama kita ngampus itu kan kayak ya udah cuma teori doang gitu kan. Nah ini kayak kita prakteknya gitu gak sih? Apalagi yang memang sebenarnya PLP-PP ini membantu banget buat teman-teman yang memang mau menjadi guru gitu ya. Soalnya kayak kita belajar praktek ngajar yang baik tuh gimana sih gitu. Kalau kemarin-kemarin kan misal ditanyain, kalau kamu siswanya malas gimana? Diingetin gitu ya. Padahal ternyata diingetin aja nggak mempan. Harus pakai treatment lain gitu ya. Kayak bener-bener langsung nyoba latihan kayak menghadapi siswa yang kayak gitu tuh harus seperti apa. Bener. Bahkan aku sendiri yang di SMK kan aku mikir kayak umuran SMK tuh berarti berapa ya? 17 ya, 18 gitu kan, udah kelas 12 itu kayak aku mikir oh harusnya udah dewasa sih ya. Itu aku ada part kemarin sebenarnya aku ngasih apa tuh namanya? Praktek gitu ya, pakai pasir mainan. Mereka pada mainan pasir coy. Bukan iya, bukan pada prakteknya itu bukan ketika praktek buat materi itu ya, tapi memang ngerjain soal aja pada main-mainan terus pada dilempar-lempar gitu. Bener-bener kayak kadang aku lihat aduh ini aku ngajar SMK atau ngajar SD gitu ya. Itu sih. Terus kalau aku sih mau nambahin dukanya ya. Kalau sukanya sih banyak banget sih sebenarnya. Dukanya itu boros. Betul. Soalnya gini, ini ya sih kalian relate nggak yang ini? Jadi ketika udah habis ngajar itu kayak ngasih kayak gift reward atau apa sih istilahnya gitu ya ke siswa gitu kan. Itu sih yang agak wow.
aku soalnya muka 2 kelas ya tak bagiin. Nah, aku nggak tahu nih Tere 5 kelas bagiin nggak nih? Puji Tuhan aku bagi semua, jadi aku kasih semua biar nggak ada iri hati gitu loh. Habis berapa nih? Boleh di-spill nominalnya? Nggak. Oh, nggak mau. Nggak boleh. Nggak boleh, iya. Soalnya Ketahuan. Kalau aku relate ini sih Boros, soalnya karena kan aku di Magelang ya. Kalau di Jogja kan aku ikut saudara. Iya, jadi kan nggak ada biaya kos. Sedangkan kalau di Magelang harus ngekos ya berarti ya? Oh iya benar. Terus sama karena jadi nggak ngeles ya di Magelang. Oke. Pendapatan agak berkurang. Oke, benar. Iya benar sih, benar. Iya, jadi memang tapi memang boros sih soalnya buat bensin, bensin terus ini juga karena kita sekarang pada banyak-banyaknya pakai LKPD nggak sih? Kalian kemarin pakai LKPD ya? Ini tuh ngeprintnya. Benar, ngeprint banyak Ngeprint banget. buat soal ulangan, buat soal apa tiap pertemuan itu ternyata juga. Ya sebenarnya kalau ngeprint sekali ngeprint mungkin kayak 15 10 gitu ya. Tapi kan itu berkali-kali gitu loh. Jadi emang sebenarnya lumayan juga sih. Makanya mungkin ketika jadi guru ya harus lebih fleksibel juga nggak sih? Lebih dipikirin kreatif juga. Mungkin memanfaatkan yang apa? Digital. Iya, pakai media digital, bener banget. Apalagi itu sekarang udah gampang banget ngaksesnya gitu ya. Terus kali ini kan dari tadi seputar kita yang bahas itu kayak dari siswa gitu. Nah, kalian dinamika sama guru sama mungkin kalau di aku kemarin tuh sempat ada teman-teman dari UNY sama UAD juga. Nah, itu kalian ada nggak sih dinamika kayak gitu? Oh, aku ada dari anak Ukrim sih. Mana itu Ukrim? Ukrim tuh kurang tahu. Oke, tapi nanti ya dicari itu Ukrim. Ukrim ya. Aku nggak ada sih. Yang apa magang di situ cuma USD aja. Tapi dinamika sama gurunya Kalau sama guru-guru baik sih. Guru-guru di sana tuh masih muda-muda gitu loh. Jadi ya kita juga nggak beda jauh sih. iya masih relate banget ya. Obrolannya juga nggak yang terpakai aja. Tere, ada nggak? Kalau dari guru sih ya banyak sih dari adik muda dia Kreatif ya? Kreatif kan? Iya kan. tahu loh. Babri itu Swasta. Ya. Oke. Ya itu. Ya ada yang muda di sana tuh banyak kan malah dari alumni sadar juga banyak gitu. Jadi kayak kita kadang-kadang suka apa ngobrol-ngobrol gitu-gitu loh sama. Tapi banyak nggak siswanya? Maksudnya dari warga sekolahnya tuh banyak nggak? Satu angkatan tuh sekitar 100. Kemarin 11 tuh aku hitung 100-an lebih lah, 120-an. Jadi oke. Lumayan lah. Tapi ya kelas 10-nya nggak tahu sih kelas 10-nya berapa. Kurang tahu sih. Berarti satu sekolah mungkin 500-an anak ya? Ya, ada sih ada. Nih versi SMKN 2 Depok nih. Nah, nih negeri nih ini. Negeri. Jadi SMKN 2 Depok itu kan negeri ya, SMK negeri gitu kan. Dan memang dia jurusannya tuh banyak banget. Ternyata ada 11 jurusan. Jadi di situ warga sekolahnya itu sekitar 2.000 orang. Nah, itu yang agak jadi mungkin kalau apa ya jumlah orangnya dikit tuh jadi kalian lebih banyak mengenal gitu nggak sih? Jadi tahu semuanya ya, jadi lebih ini. Nah, kalau aku tuh malah enggak gitu loh. Jadi memang aku banyak banget beneran yang sebanyak itu. Jadi buat apa namanya sama guru aja ya aku taunya sama mungkin koordinator, terus sama guru pamongnya, kepala sekolahnya gitu tahu, tapi buat guru-guru yang lain kayak kurang tahu. Terus buat teman-teman PLP juga ya itu karena kemarin ada dari UNY itu banyak sekitar 48 anak mahasiswa. Iya, mahasiswa. Terus dari UAD itu juga rame banget. Jadi kayak malah kurang gitu loh. Jadi memang kita ngobrolnya sama teman-teman yang dari Sadar doang gitu. Ya walaupun soalnya kita base campnya juga misah gitu. Jadi fun fact ya, bukan fun fact ini kita tuh PLW itu pasti dikasih base camp gitu kan sih? Iya benar. Kita nggak nyatu sama ruang guru gitu ya. Nah yang di aku tuh base camp di aku tuh kemarin cuma ada anak Sadar, ada PPG juga. Nah itu PPG juga lumayan banyak ya. Jadi emang rame banget gitu. Bener. Nah itu terus ya kalau di aku sih agak gimana ya? Ya sebenarnya dinamikanya berjalan dengan baik, cuman karena itu tadi kurang mengenal juga sih. Jadi ada beberapa part juga kayak ya selisih pendapat gitu lah ya. Bener. Nah itu sih. Nah kalau itu juga jadi tantangan nggak sih kalau kayak gitu? Yes. Ya bisa karena kayak tiba-tiba kenal karakter seseorang gitu loh. Tetap ada scary-nya nggak sih di mana namanya lingkup kerja. Tapi ya nggak apa-apa sih, kayak latihan juga nggak sih, besok kan kita kerja gitu pasti juga ini. Terus nah ini kalian memaknai PLPPP itu sebagai apa sih? Sarana belajar kah atau ya udah cuma kewajiban doang gitu? Kalau aku sih sarana belajar sih. Kebetulan aku juga suka ngajar kan. Jadi ya itu tadi aku itu jadikan wadah untuk aku coba
model pembelajaran, metode pembelajaran, terus mengenal karakteristiknya juga, sama latihan aja sih ngajar di sekolah gitu. Kalau dari aku sih sama ya, belajar. Terus kayak kalau PP ini kayak jadi buat simulasi kita kerja di dunia nyata. Jadi kayak kita harus bekerja sama, ya tadi kayak misalnya teman-teman PLP kan kita juga nggak tahu ya teman PLP itu kayak gimana karakternya juga. Jadi kayak kita bakal berdinamika dengan teman-teman kerja yang lain gitu. Kalau aku jujur kayak kemarin awal-awal PLP cuma apa sih, memenuhi syarat aja gitu. Kayak nggak ada semangat, cuma bener motivasinya demi nilai baik aja deh gitu. Tapi ternyata pas dijalani juga itu cukup ini sih, kayak awalnya yang kayak aku pesimis kayak saya jadi guru sih gitu, kayak ya lumayan lah kayak ternyata jadi guru tidak semenakutkan itu, karena kayak langsung yang dihadapi anak SMK cowok semua lagi. Ternyata bisa. Iya benar ya, apa kayak ada apa sih kesadaran gitu loh, kayak awalnya kan kita kayak takut ya, wah ngajar banyak orang, terus apalagi SMA kelas 12 gitu. Tapi ketika udah menjalani itu kayak wah ternyata bisa juga ya, nggak seseram yang dibayangkan. Iya benar gitu, banget. Pasti ini ya, sebelum PLPPP kayak mikirnya aduh kayaknya dapet yang SMP aja deh gitu ya. Aku soalnya kemarin mikir kayak gitu, dapet yang SMP aja deh, yang dari anak-anaknya masih diatur gampang, terus materinya juga yang ya masih gampang deh gitu kan. Kadang pertimbangannya itu materi sih. Tapi kalau nggak menguasai materi tuh di kelas tuh kayak kacau gitu gak sih? Kayak bingung gitu, takut bener, takut salah gitu. Bener. Nah ini tadi kan PLPP ini kan ya itu magangnya kita ya. Nah biasanya nih kayak pertanyaan dosen menguji mahasiswa. Dari PLPPP ini, apakah kalian minat menjadi guru? Dulu deh. Ya adalah naik, Oke. Dari LS kan, dari LS iya, ke dari PP LS ke PP naik lah. pengen ada lah. Berarti kayak abis ini bisa sama orang tua nih, bisa jadi guru ya gitu deh. Iya. Berarti jawabannya iya. Oke, kalau Kira nih, aku konstan tetap aja sih, maksudnya dari awal kan mau masuk ke sini juga mau jadi guru. Nah, ya itu masih sama sih, nggak yang berkurang tapi ya nggak yang nambah. Nggak ada yang nambah juga, bener sih. Nah, jadi karena kita lebih tahu aja ya, jadi guru tuh kayak gini gitu. Kalau dari aku sendiri mungkin nambah sih, tapi emang nambahnya juga nggak banyak banget. Soalnya tetap nggak tahu ya, masih nggak pengen gitu jadi guru. Berarti kalau ditanyain jawabannya ya nambah persentase, tapi kayak masih nggak tahu juga. Kalau bisa besok tiba-tiba jadi apa ya, direktur, amin. Kan siapa yang mau menolak gitu ya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Jadi dapat pengalaman. Saya kan pengalamannya dapat, nambah temen juga dari prodi lain. Skill juga sih, bener, skill, terus relasi dengan orang baru, orang yang lebih tua. Belajar berdinamika mungkin ya. Betul. Komunikasi itu, karena ternyata komunikasi itu nggak semudah yang dibayangkan. Oke, nih udah banyak banget yang ditanyain. Mungkin abis ini pesannya buat adik tingkat yang tahun depan PLPPP juga, udah ngasih pesan dari yang paling penting sampai nggak penting gitu. Dari aku ya, pesannya yang pertama ini sih, berusaha nyiapin pengetahuannya kayak materi-materi itu sebisa mungkin jangan diabaikan, soalnya nanti pasti akan berguna kan ketika mau ngajar. Kan kita nggak tahu ya, nggak bisa milih kan akan dapat materi apa, jadi ya semua dipersiapkan. Terus ketika micro teaching juga sebisa mungkin diseriusin, maksudnya kalau misalnya buat modul ajar, mempersiapkan mengajar, terus kalian siapa tahu materi yang dipakai di micro teaching itu kepakai di sekolah. Jadi kalian nggak usah bikin lagi kan, tinggal mengembangkan dan menyesuaikan aja. Terus yang kedua, jaga sopan santun gitu. Terus sama jaga nama baik, karena bener, kita bawa kan, nama sadar ya. Kita terjun ke sana, jadi kayak orang luar tuh pasti melihat kita ya mahasiswa Universitas Sanata Dharma, bukan hanya nama kita gitu. Jadi ya dijaga nama baiknya dan sopan santunnya. Mungkin itu sih. Kalau dari aku sih nambahin aja ya. Kalau aku buat adik tingkat tuh jangan takut, karena PLP ini tuh benar-benar bisa membantu kita buat kita simulasi buat di dunia kerja yang sesungguhnya. Jadi bisa menguatkan kita buat kerja untuk esok hari gitu. Itu aja sih.
Dari aku jangan cinlok sih. Itu nambahin nyambung sama yang Kiara karena kita kan bawa nama sadar ya. Benar. Terus dan itu tuh nggak bisa dielakkan, nggak mungkin apa ya, kita tuh memang berhadapan itu kan. Ketertarikan antara orang satu dengan lain. Karena sering ketemu tiap hari ketemu kan. Ya udah cinlok nggak apa-apa, tapi kayak ya jaga sopan santunnya itu tadi ya, bener. Saya bener sih, kadang kita juga komunikasi sama guru juga ngelihat sopan santunnya ya, kita kan. Betul. Sebisa mungkin ya kita bawa nama cerdas humanis ini kan, biar jadi paling nggak tuh dibedain gitu, guru melihat kita tuh baik gitu kan. Saya kemarin dari pengalaman aku ada memang guru yang menegur ya, puji Tuhan bukan dari Sanata Dharma ya, itu ada dari salah satu univ yang ada di, ya dia juga melaksanakan kayak kita magang, itu dia perkara kecil dia gara-gara nggak pakai almet. Iya, karena kan memang kita kan pakai alma mater kan. Mungkin ada sekolah yang memang ya silahkan nggak pakai almet nggak apa, yang penting tetap bawa gitu kan. Kalau aku di SMK itu memang dari awal koordinatornya tuh bilang buat selalu pakai alma mater kemanapun gitu kan. Jadi memang kita pagi-pagi berangkat pun udah pakai alma. Bener. Nah itu kemarin waktu aku piket pagi itu ada anak yang dia nggak pakai gitu. Jadi sama gurunya ditegur itu. Kadang itu kita nggak memperhatikan hal kecil gitu kan. Jadi pesannya ya mungkin buat adik tingkat itu memperhatikan hal-hal kecil, khususnya ya buat etika lah. Terutama juga pakaian sih. Benar. Pakaiannya harus setidaknya mencerminkan lah seorang guru, karena kemarin juga ada kasusnya juga di tempat kayak gitu. Jadi ada yang pakai agak kurang ya. Agak kurang, bajunya agak kurang ya. Tidak mencerminkan seorang guru. Benar. Terus jadinya akhirnya ditegur, benar banget. Mungkin komunikasi juga ya, karena kan aturan setiap sekolah itu kan beda-beda gitu. Nah, jangan malu bertanya gitu ya, kayak diem-diem aja berharap gurunya ngasih tahu. Enggak mungkin nggak sih ya. Kalian harus inisiatif jangan sendiri. berprasangka, betul. Karena emang Tanya kita aja, gitu. ya kita yang butuh juga kan. Jadi kalau emang ada apa-apa itu ya dikomunikasikan, belajar berkomunikasi, jangan malu bertanya, sesat di jalan. Betul. Oke, itu aja sih. Semoga bisa ini ya, jadi referensi buat adik tingkat yang mau besok tahun depan PLPPP, terus sebagai sharing ke teman-teman juga. Aku mau makasih banyak buat Kira sama Tere yang udah mau hadir berbagi pengalaman. Mungkin teman-teman PLPPP yang kemarin punya pengalaman juga boleh sharing di komentar ya, boleh ya. Nambahin mungkin ada. Iya, soalnya sebenarnya itu banyak banget hal-hal yang gokil-gokil gitu loh yang yang terjadi. Yang belum pernah terbayangkan sebelumnya tapi ada. Iya, siapa tahu kalian di sekolah buat sumur kayak ngapain gitu kan. Boleh rasa KKN gitu. Nah, tuh. Kita nggak tahu. Kita cinlok sama gurunya gitu. Aduh. Jangan ya. Takut. Ya udah gitu dulu aja. Aku minta maaf kalau mungkin tadi ada salah kata mungkin atau perbuatan yang kurang. Dan sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Bye bye.